Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya kepada kita tak pernah berkesudahan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada-Nya. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Bukan satu pun karena perbuatan baik kami yang menyelamatkan kami, tetapi kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh menerima perdamaian, kami boleh terbebas dari segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dan pada pagi hari ini Tuhan juga telah berbaik hati mengumpulkan kami bersama-sama untuk dapat beribadah. Tuhan tolong berkati anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan, terlebih juga hamba-Mu Bapak Pendeta yang nantinya akan memberitakan kebenaran firman-Mu melalui khotbah. Kami mohon Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati juga dari segi fisik, sehingga semua yang disampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami jemaat-Mu juga Tuhan perlengkapi kemauan dan kemampuan untuk belajar serta memperbaiki diri hanya melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati segala fasilitas yang digunakan untuk dapat beribadah dengan hikmat, maupun jemaat-Mu yang mungkin masih dalam persiapan dan perjalanan. Tuhan memberkati untuk sampai di tempat ini dapat beribadah dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di dalam ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kuasa-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Baik, kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian sukacita yang mengatakan, "Dialah segalanya, Dia begitu."
kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk bersama-sama mempersiapkan menyambut sabda dari firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita selalu mengangkat pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Boleh bersama-sama beribadah hari ini, dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga hidup kami boleh dipimpin, diselaraskan dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua.
memberi kekuatan untuk kami boleh memahami, bahkan kemampuan untuk kami melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah berdebar-debar, masih ada lagi yang jatuh, jadi ini lagi perang soalnya. Kembali saya menyambut kedatangan Bapak Pendeta Yohanes Noburai. Beliau sahabat saya yang sudah lama kami di gereja ini, jadi dari Merauke ya Bapak ya. Waduh, saya tidak tahu kalau ada putra di sini, ya, adik juga tidak ada info, jadi saya kaget ini. Biasanya kalau begini tuh saya langsung mendaulat beliau, tapi nanti beliau marah ke saya, jadi saya takut, badan saya kalah sama beliau. Selamat datang Bapak Ibu. Ini kami di kampung yang tersembunyi di sini, jadi kalau di mana-mana dibilang GPKI Jogja, wah kayaknya di dekat Malioboro apa Tugu gitu. Memang dekat, tapi kita di kampung yang tersembunyi di sini. Jadi ada beberapa teman dulu datang ke sini, pesan ke saya, Pak jangan khotbah keras-keras. Kenapa? Saya bilang, ya ini rumah soalnya dekat-dekat. Ya tidak apa-apa, kan firman Tuhan harus diteriakkan. Jadi terima kasih Pak Yohanes, Ibu, adik juga ya sudah ada di sini, dan kita masih dalam suasana peperangan di Iran. Jadi saya tergelitik untuk mencari data di Alkitab yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan saya temukan di Perjanjian Lama banyak sekali. Ada satu perang yang sangat simpel, tidak melibatkan banyak orang. Jadi 1 lawan 1, wah itu hebat. Coba kalau Donald Trump mau tantang itu, siapa itu ya, pemimpin Iran itu, ayo di ring aja berdua gitu, jadi tidak usah pakai Selat Hormuz atau yang lain-lainnya. Tapi ini zaman dulu, jadi perang yang sekarang hanya ekor-ekornya saja, dulu lebih dahsyat. Saya akan bawa kita ke satu kisah yang sangat terkenal tentang Daud yang mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel 17. Jadi kita coba lihat bagaimana kisah itu secara detail gitu, dan saya akan ambil poin-poinnya di sini. Jadi 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46, panjang sekali ayatnya, tapi mari kita coba baca itu. 1 Samuel 17. Iya, panjang, ini baru 1 ayat. Tapi tidak apa-apa, kita baca 2 ayat. Karena kalau 1 ayat itu belum titik, masih koma. Oh, titik. Tapi nggak apa-apa, kita baca 2 ayat. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini 2 ayat tapi merangkum banyak hal. Bapak Ibu, kisah ini memang utuh satu pasal ini. Pasal 17, kalau kita baca mulai dari ayat 1, itu sudah dimulai catatannya di situ. Jadi bangsa Filistin berkumpul, pasal 17 ayat 1 itu, mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Jadi mereka sudah masuk ke wilayah Israel. Ini mereka memberi sinyal bahwa Israel akan diserang. Kalau kita lihat ayat 2, Saul juga sebagai raja langsung mengumpulkan pasukannya dan mereka siap untuk bertarung. Kalau kita baca selain ini, hebatnya Alkitab kita kan di situ. Jadi semua data itu dicatat dengan rinci ya, detail dan sistematis, kronologis. Jadi enak sekali kita membaca itu, kayak kita lagi melihat perang itu sedang terjadi. Saya belum kasih tahu judul ya. Biasanya selesai baru diprotes. Judulnya belum Pak ya. Judul firman Tuhan hari ini, khotbah saya hari ini, iman besar mengalahkan badan besar. Wah. Jadi ya kalau kita lihat begini. Sering orang mengutip ini, kalau orang badan kecil lawan besar, itu sering kisah ini dibuat kayak gambaran. Itu belum tentu. Siapa tahu kayak Daud ya. Tidak semua begitu. Tidak semua orang kecil menang lawan orang besar. Kalau besar tidak punya iman, ya kalah ya sama yang kecil yang punya iman. Tapi kalau besar kayak Pak Pendeta di depan ini, besar badannya, besar imannya, siapa mau lawan? Kan begitu. Nah sekarang Israel bukan punya Daud. Israel punya nuklir. Israel punya Amerika. Makanya saya jalan dari Papua sampai ke Manado, itu pertanyaannya. Karena pas kami jalan itu kan pas perang meletus, itu tanggal 28 Februari ya, masuk bulan Maret. Di orang selalu tanya, Pak Pendeta gimana perang itu? Saya bilang, untung saya itu selalu punya channel YouTube yang memang saya hanya lihat dari sumber-sumber yang saya yakin itu punya data yang benar. Lalu saya simpulkan supaya gampang, jangan lihat TV Indonesia. Jangan percaya itu. Masa Netanyahu mati? Itu kayak apa beritanya itu? Dapat data dari mana itu? Iya kan? Tel Aviv hancur. Tidak ada satu peluru pun yang sampai ke sana, kecuali dibiarkan sama mereka. Begitu perang sekarang. Tidak kayak dulu. Jadi maksud saya begini, zaman Daud ini itu standar. Saul yang ketakutan, Daud bukan tentara, dia gembala. 8 bersaudara, 3 kakaknya nomor 1, 2, 3 itu semua udah jadi tentara. Daud karena kecil sama bapaknya nggak boleh.
Anak bungsu lagi, kamu cukup aja jaga domba. Gitu. Jadi alatnya itu apa? Kalau di sini itu namanya apa itu? Ketapel ya. Ya begitu. Tapi dulu itu mereka pakai tongkat dan apa tali gitu. Jadi Daud itu punya keahlian yang sangat mumpuni untuk menggunakan alat itu. Jadi orang berpikir itu kayak barang biasa. Tidak. Itu seperti peluru di tangan Daud. Tetapi permasalahannya itu, kalau kita baca teks ini kan, orang tidak berpikir bahwa Israel bisa menang. Pasti kalah. Goliat itu tingginya 6 hasta. Tambah 1 jengkal. Hasta itu berapa senti? 45 ya. Dikali aja, kalau 6 berarti berapa dia? 40 aja sudah 40 ya. Kalau 40 senti. Jadi ya 2 meteran orang ini, tingginya 2 meter lebih. Sementara Daud kecil. Jadi sangat tidak seimbang. Dan ketika mulai saling mengancam, kalau kita lihat kisahnya ini, Goliat bilang, Goliat tantang, tidak usah kita perang banyak orang, pilih 1 orang paling jago dari Israel, lawan saya. Hebat ya orang ini. Saul ketakutan, tentara nggak ada yang berani. Tapi lihat cara Tuhan memimpin manusia itu. Cara Tuhan memberi kemenangan bagi umat pilihannya. Daud itu sama bapaknya dipanggil. Tolong kamu bawa itu ada makanan untuk 3 kakakmu yang lagi di medan perang. Kamu cari, mudah-mudahan mereka masih hidup. Jadi ada gandum, ada apa lagi yang sudah diolah gitu. Baru Daud ke situ. Ketika dia datang, si Goliat ini 40 hari mengintimidasi dengan tantangan itu. Tidak ada yang berani. Jadi ini bukan hanya 1-2 kali diteriakin, tapi terus menerus gitu. Dan Daud datang, lalu dia tanya, kenapa? Itu orang menantang, menghina. Dia ini menghina Tuhan. Daud begitu pikirannya. Makanya dia bilang ke orang situ, beritahu Saul, saya maju. Ini nekat ya. Dan kalau kita baca itu seperti itu kisahnya itu. Dan kita kan enak baca sekarang kan, sudah selesai, sudah menang Daud. Tapi kalau kita kembali ke saat itu, bagaimana seramnya, sangat menakutkan. Dan Daud maju berperang. Raja Saul ketakutan. Kalau kita lihat di ayat yang pasal 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Takut. Tapi lihat Daud, anak bungsu, mulai ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya.
Ketiga anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Ada namanya juga semua lengkap di situ. Ada Eliab anak sulung, ada Abinadab anak yang Eliab anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu. Dan mendengar tantangan itu, Daud menjadi sangat tergerak untuk menghadapi si raksasa ini. Kenapa saya kasih judul iman besar mengalahkan badan yang besar? Daud itu tidak punya perlengkapan senjata. Mau dicoba dipakai pakaian tentara itu, nggak sanggup jalan dia. Kebesaran. Jadi dia maju hanya dengan pakaian gembala itu. Tak ada yang lain. Tetapi iman kita dari perjanjian lama, data Alkitab mengajar, semua tokoh iman yang menang adalah mereka yang benar-benar memang berperang. Ini poin 1. Mengandalkan Allah. Ayat 45 kita baca tadi. Daud itu adalah orang yang beriman karena dari bangsa pilihan, seorang yang percaya kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam. Iman itu bukan label, bukan syarat mengisi KTP, bukan. Iman itu adalah suatu hal penting yang harus menjadi andalan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita sedang berperang. Daud bisa menang karena dia mengandalkan Tuhan. Itu imannya. Jangan keras-keras ya. Baru ya. Jadi itu poin 1. Bapak Ibu, ini penting. Karena banyak sekarang orang berkata dia beriman, tapi itu hanya label. Itu ritual. Bukan iman itu yang diajarkan Alkitab. Alkitab mengajarkan iman yang dipakai dalam kehidupan kita setiap saat. Menghadapi situasi yang rumit, andalkan iman. Memulai pelayanan di sini, kami masuk di kampung ini tahun 91. Mengontrak rumah masyarakat di sini. Dan itu sulit. Saya harap Pak Pendeta tidak kapok ke sini karena melewati ini kayak jalur Gaza ini. Tapi GPKI ada di sini. GPKI yang dimulai di pegunungan Arfak sana. Orang bilang, oh, karena Pendeta Kailas kan orang GPKI, menikah lagi dengan orang Jogja. Tidak ada hubungannya itu. Ini adalah proyek iman. Ini adalah tugu iman. Tidak ada iman kita tidak ada di sini. Kita ada di sini hari ini. Bisa menyanyi. Bisa beribadah. Memuliakan Tuhan. Makanya saya sangat sedih.
Ketika jalan ke timur, jalan ke utara, gereja besar-besar, tapi iman kecil-kecil. Bagaimana itu? Gak apa-apa kita di sini sedikit, tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita punya iman yang kita andalkan, Bapak Ibu dengar, saya membaca kata-kata Daud itu merinding. Bayangkan di tengah seorang raksasa yang dengan tombak dan menghina Israel, mengatakan kamu akan jadi bangkai dan saya kasih ke binatang. Lalu dia mulai dengan, kamu datang dengan tombak, aku datang dengan apa? Nama Allah. Siapa kita berani sekarang begitu? Saya tidak memprovokasi Bapak Ibu untuk keluar dari sini teriak, saya ini atas nama Allah dipotong di sini. Tidak begitu, tidak begitu. Tapi setidak-tidaknya kita itu punya iman itu ada di dalam sini gitu. Kita pegang. Begini loh, Bapak Ibu lihat perdebatan di YouTube. Seorang pendeta besar. Saya kalau ngomong nama itu istri saya marah, jangan gitu Pak. Namanya pendeta Gilbert Lumoindong. Berapa minggu kemarin dia bilang apa? Yesus bukan anak Allah. Lalu siapa? Yesus bukan anak Allah. Ini melawan firman Tuhan. Lalu saya ikuti apa argumennya ketika orang mulai, wah itu sesat itu. Dia jawab apa? Saya ini penginjil. Bertemu dengan banyak orang di lapangan. Tidak segampang kita di dalam gereja. Di luar sana kita harus bisa berdiplomasi. Harus ada pendekatan. Pendekatan sama penyangkalan sama enggak? Anak kecil juga tahu. Jangan menyangkal Tuhan. Kita harus tampil jelas iman kita. Berarti nanti beli kalung salib ya kita taruh sini. Enggak salah lagi itu, bukan itu. Saya kalau jalan kayak kemarin itu banyak orang tanya, Bapak dinas di mana? Wah. Memang ngelihat saya dinas itu pakai seragam apa? Bilang saya budak. Enggak mungkin. Budak Yesus. Biasanya kalau jawab begitu sudah ada yang masih mau menyelidik, ada yang langsung mundur. Mau saya jelaskan? Iman itu seperti Daud ini. Jangan buat diplomasi kayak Pak Pendeta tadi. Nggak perlu itu. Yesus itu anak Allah. Baru dia bilang, Yesus itu bukan anak Allah, tapi dia Allah anak. Ini dibolak-balik ya sama. Kalau orang Jakarta bilang ngeles gitu. Tapi iman kita harus jelas. Kejelasan iman kita itu ada satu tandanya. Istri saya sering bilang ke saya, orang Kristen itu yang jelas itu apa sih untuk membuktikan imannya? Ya hari Minggu ke gereja. Itu kita sedang menunjukkan saya ini milik Yesus. Ya ini nggak cocok memang untuk yang hadir hari ini karena orang hadir kok dimarahin dari mimbar itu. Enggak maksud saya. Itu contoh gitu, contoh kita. Ada banyak media sekarang kita. Saya kalau lihat hari Minggu itu sudah salom.
Pagi-pagi ya di FB, waduh, semua rohani sekali gitu. Baik, jangan lihat Facebook orang Manado. Pagi rohani, sore roh halus. Ada begitu. Karena sudah kena berapa botol kan. Andalkan iman dalam hidup kita. Tidak mungkin kalah. Tidak mungkin. Itu satu. Kedua, iman itu punya sisi lain. Pada ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Poin kedua, iman itu selain mengandalkan Tuhan adalah memastikan waktu. Perhatikan kata hari ini 2 kali dicatat di situ. Itu artinya sangat penting memastikan waktu. Iman itu tidak ada, mudah-mudahan hari ini saya penggal kepala. Enggak. Daud langsung, hari ini juga kamu putus leher. Hari ini. Tegas sekali. Wah. Jadi Daud sungguh-sungguh orang yang saudaranya sendiri yang mengatakan ini pemberani. Waktu dia datang dan ketemu saudaranya yang sulung, kalau kita baca di teks ini, kakaknya ini marah. Dia bilang, kamu memang pemberani. Bahkan bukan hanya pemberani, kayak penjahat gitu. Dia bilang, Daud begitu, nggak bisa dibilangin soalnya. Sebetulnya saudaranya ini tidak bisa melihat iman Daud yang berkobar-kobar. Ini musuh harus dilenyapkan. Dan dia berkata, hari ini juga kamu akan mati di tanganku. Untuk apa? Supaya jemaat ini tahu bahwa Israel punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ada banyak orang di sekarang bilang, awas ya kamu. Tapi tidak berani bilang hari ini kan. Besok. Kenapa besok? Besok hari Senin. Begitu ada berani. Sesumbar itu namanya gitu. Bukan Daud, bukan itu. Daud memang memastikan waktu Tuhan akan datang dan kamu akan lenyap. Bapak Ibu perhatikan perang sekarang. Koar-koarnya kayak apa gitu. Nanti kami akan hancurkan, tenggelamkan kamu. Mana? Saya tunggu-tunggu kok nggak ada ya. Hanya TV Indonesia saja ya. Selat Hormuz ditutup. Sekarang buka. Saya lihat pengamat-pengamat itu bukan memberi pengetahuan kepada orang yang menonton, tapi hanya adu mulut gitu. Daud tidak begitu. Ya, hari ini pasti. Sekarang waktunya. Bapak Ibu, saya suka menggunakan kata ini. Karena kata ini juga dipakai malaikat kepada gembala di Bethlehem itu. Hari ini telah lahir bagi. Alkitab kalau menegaskan waktu itu selalu pakai itu. Hari ini. Makanya kalau saya juga kalau berdoa itu begitu.
biasanya hari ini sampai selamanya. Karena ini penting. Bukan sesuatu yang, Kak, ada bunyi apa ini? Keyboardnya. Mana kakak? Enggak ada. Enggak. Ngeri aku. Ada bunyi sini. Siapa? Mudah-mudahan enggak. Bukan Goliat kan? Ya, bunyi kecil aja ini. Ya, jadi kita punya kepastian waktu. Itu sisi kedua dari iman kita. Mengandalkan Tuhan, memastikan waktu. Waktunya telah tiba. Saya kaget tadi melihat Pak Pendeta Yohanes datang dengan ibu, dan saya enggak mimpi, enggak apa gitu. Cuma tadi waktu cerita beliau, Pak Gunde bilang sempat sebut Merauke tadi karena masalah kapal gitu. Ya saya agak terbayang sedikit beliau ini, karena kami sering kalau di persidangan itu bertetangga. Biasanya panitia taruh kami berdua berdampingan gitu. Mungkin idenya sama ya Pak, jadi ya agak digabung gitu. Ya, ada waktunya hari ini. Pasti. Hari ini Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Amin. Begitu. Itu pasti. Ada juga ajaran yang mau klaim. Klaim itu apa? Bukan, saya sedang menjelaskan bagaimana konsep iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa Tuhan itu pemegang waktu, pengendali segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lewat, tidak ada yang bisa lolos. Saya senang kalau orang meragukan diri saya itu. Tapi saya takut kalau orang memuji saya. Benar. Karena pujian itu biasanya lama-lama jadi basi. Jadi enggak. Tapi bukan saya menolak, enggak. Saya akan dipuji supaya saya bersemangat kan. Tidak apa-apa. Tapi kalaupun dihina, enggak apa-apa. Memang saya hina kan. Saya bilang saya sekarang orang top. Wah, disorong mereka terperangah gitu Pak Yohanes. Saya orang top. Mulai dari Manokwari saya khotbah begitu. Singkatan itu top. Bukan artis. Saya itu tua, ompong, keong. Nah itu orang top saya. Jadi di Manado juga mereka, wah orang top. Itu yang boleh ngomong saya, jangan kamu. Kalau saya ngomong, saya menertawakan diri saya. Kalau kamu ngomong, kamu menghina. Kan gitu. Jadi kayak Goliat nanti kan. Ya, jadi selain kita mengandalkan Allah, itu iman kita. Yang kedua, waktunya pasti. Ya Mbak Prima ya, hari ini Tuhan berkati. Hari ini ada jalan keluar. Hari ini Tuhan pelihara kita. Hari ini Tuhan sembuhkan kita. Anak-anakku yang masih kuliah, Tuhan beri kesuksesan. Pegang janji Tuhan. Itu aspek yang kedua dari iman Daud. Yang ketiga, itu ayatnya 46, 47 sebetulnya dua ayat itu. Yang ketiga, iman itu selain mengandalkan Tuhan, memastikan waktu. Maka poin ketiga adalah meraih kemenangan. Ayat 50.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Iman itu pasti meraih kemenangan. Ada kemenangan. Di Perjanjian Baru juga Paulus mengulangi itu. Kita lebih dari para pemenang. Makanya ada lagunya itu. Apa ya? Lagu yang agak apa gitu. Kita adalah pemenang itu. Di sini, akarnya di sini. Daud hanya menggunakan ketapel itu untuk merobohkan Goliat, bukan dengan pedang dan tombak. Raksasa itu tertembus batu di dahinya dan roboh. Dan Daud mendatanginya, tidak ada pedang. Lalu dia lihat pedang yang masih di sarung itu, dia ambil. Baru dia potong lehernya. Kepalanya dibawa ke Yerusalem. Ini. Dan Filistin berlarian tetapi tetap dikejar dan dibunuh. Sesuai dengan apa yang dia katakan. Dipancung kepala si raksasa ini. Iman yang benar pasti meraih kemenangan. Pasti. Hanya masalah waktu saja. Saya sangat sedih ketika orang yang bersemangat seolah-olah punya iman yang besar, tapi hidup dalam kekalahan. Itu kontradiksi. Bukan berarti tidak ada masalah. Daud ini hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi kalau ditambah dengan sekarang berarti sudah 3000 tahun yang lalu. Kita hidup di abad ke-21. Jauh ya. Masa Daud 3000 tahun lalu menang lawan Goliat? Kita sekarang babak belur. Aneh. Mestinya kita melihat catatan seperti ini sebagai satu kebenaran yang kita pegang. Bahkan Kristus yang sudah kita rayakan Paskah dan Jumat Agung berapa minggu yang lalu adalah pemenang sejati. Dia bukan mengalahkan manusia, dia mengalahkan iblis dan merubuhkan kuasa dosa. Itu Yesus. Jadi kita sekarang yang hidup memegang nilai ini, gak mungkin kita dikalahkan oleh dunia ini. Tidak mungkin. Pasti Tuhan menjamin kemenangan bagi kita. Ada orang bilang begini, iya kita berdoa, lawan kita juga berdoa. Wah, sama-sama punya iman ya. Iya Mbak Nita ya, sama-sama punya iman gitu. Tahu bedanya apa? Tahu bedanya iman kita dengan iman orang lain? Bedanya ada 3. Kenapa Daud menang? Dia punya ini. Iman yang mengandalkan Allah, iman yang memastikan waktu dan meraih kemenangan. Tapi ada 3 hal mendasar yang ada dalam diri Daud.
yang juga ada di dalam diri kita saat ini. Daud adalah orang pilihan. Kita orang pilihan bukan? Kita orang pilihan. John Calvin di abad ke-16 sudah babak belur mengajarkan ini. Pilihan Allah kepada setiap orang yang menerima Injil. Daud adalah keturunan Abraham. Bangsa pilihan. Itu yang pertama. Itu bedanya iman kita dengan iman yang lain. Tidak sama. Apalagi Tuhannya beda. Kedua, kita diutus. Kita hidup, kita sekarang ada karena kita Tuhan utus ke dunia ini untuk menjadi saksinya. Tidak ada konsep ini di agama lain. Dipilih, diutus, dan ketiga apa ini yang paling tinggi? Kita dipakai oleh Tuhan. Saya bilang tingkat tertinggi dari nilai manusia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Percuma punya harta sebesar gunung kalau Tuhan tidak pakai. Percuma punya pengetahuan yang luas kalau Tuhan tidak pilih. Ini urutannya, jangan dibalik. Tidak ada orang yang dipakai dan tidak dipilih. Harus dimulai dari dipilih, diutus, dipakai. Itu tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Daud dipakai Tuhan. Bapak Ibu, kita mau menang, hiduplah dalam konteks hanya bergerak kalau itu Tuhan yang mengutus. Kita mungkin pikir segala sesuatu kebetulan terjadi. Tidak. Tuhan merencanakan itu. Dan kalau kita tahu 3 poin ini, kita berbeda dengan yang lain. Saya lihat tentara Amerika itu banyak videonya. Sebelum berangkat itu berdoa, berlutut itu. Apa bedanya dengan orang lain juga ya? Teriak gitu. Beda. Iman kita, karena kita sudah dipilih, kita diutus, dan kita dipakai oleh Tuhan. Ya, hari ini yang melayani di depan semua dari condong catur ini, Pak Pendeta. Main musik, pimpin pujian, singer, hebat-hebat beliau-beliau ini. Orang-orang yang dipilih, diutus, dan dipakai Tuhan. Apalagi Pak Pendeta ini. Diutus jauh-jauh ya, Bu. Ya, cuma saya takut tadi mau mendaulat ke sini. Jadi, mudah-mudahan minggu depan masih ada, Pak. Kalau masih ada, harus di sini, Bapak. Tidak bisa lolos. Karena saya walaupun kelihatan sangar, tapi kadang-kadang ngeri juga gitu. Apalagi mendaulat hamba Tuhan itu tidak mudah. Jadi mudah-mudahan beliau masih ada biar kita dengar oleh-oleh dari Merauke. Ya, jadi 3 poin hari ini. Iman besar mengalahkan badan besar. Itu sana jadi siapa? Om Jackson itu. Beliau masih keluarganya Pak Bupati. Ya, apa hubungannya dengan Pak Bupati? Ya, jadi kita bisa pesan ke beliau kalau mau apa gitu. Tapi ya hari ini saya harap kita belajar dari iman Daud. Kita hidup di abad modern ini, melihat peperangan, melihat pergumulan, bahkan kita sendiri sedang berjuang untuk hidup mencapai kemenangan.
Tapi percayalah, kemenangan itu tinggal menunggu waktunya. Dan waktunya adalah hari ini. Hari ini kita diberikan Tuhan kemenangan seperti Daud. Jangan lupa syarat pertama, mengandalkan Tuhan. Allah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, kiranya menguatkan kami, supaya kami hidup dalam keyakinan yang teguh, mengiring Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mati disalib, bangkit, naik ke surga, untuk menjamin hidup kami ke depan bersama Engkau di masa kekekalan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan percaya firman-Mu memberkati kami, dan nama-Mu kami tinggikan, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama telah mendengar dan telah belajar di dalam firman Tuhan. Dan apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Baik, saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Dan untuk mengiringi jalannya persembahan, dan kita semua mengarah pujian yang mengatakan Bapa Surgawi. Surgawi, ajarmu
kami yang berada dalam kerajaan surga mulia. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta, yang menjadi berkat bagi kami semua, yang memberikan pengertian, yang memberikan supaya menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, berkati khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, supaya semakin banyak dimenangkan dalam setiap tugas pelayanan hamba-Mu, supaya dalam setiap tugas pelayanan hamba-Mu semakin banyak orang mendengar kebenaran firman-Mu melalui Injil yang dikabarkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu, kesehatannya, berkati juga ya Tuhan Ibu yang selalu setia mendampingi hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya. Berkati juga anak-anak, cucu, semua keluarga hamba-Mu, kami serahkan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa mengucap syukur ya Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes dari Merauke yang saat ini boleh hadir di tempat ini, boleh beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu kemanapun hamba-Mu utus ya Tuhan, supaya semakin banyak jiwa yang mengenal akan Engkau melalui setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga untuk Ibu yang juga setia mendampinginya. Berkati juga anak yang ada di Jogja ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya perjalanan hamba-Mu, khususnya pelayanannya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa khususnya untuk lembaga GPKA ini ya Tuhan, baik yang ada di Jogja ini, yang ada di Siau, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami terus serahkan seluruh hamba-hamba-Mu, supaya setiap hamba-Mu yang sudah menempatkan menjadi berkat dimanapun Tuhan, menempatkan hamba-Mu ya Tuhan, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan dalam setiap tugas pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kami semua, khususnya jemaat-Mu di tempat ini yang boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pergumulan kami, mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dalam studi, ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, ada yang sedang bergumul dalam kesehatan. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami terus berpengharapan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu, meyakini penuh bahwa pertolongan-Mu akan selalu ada tepat pada waktunya untuk kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti pada secara online. Kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong memberkatinya ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, supaya boleh menjalankan pemerintah dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami dari aparat paling bawah juga sampai paling tinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya ya Tuhan. Kami serahkan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan keamanan, ketentraman untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk lingkungan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati orang-orang yang ada di lingkungan ini. Berkati supaya kami menjadi berkat untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat semua kita mengangkat pujian yang mengatakan, Kaulah harapan. ibadah ini karena Allah hadir memimpin kami semua. Tuhan, kami tahu berkat-Mu disediakan untuk kami, supaya jika kami berjalan lagi menyusuri hidup kami ke depan, iman kami mengandalkan Allah, memastikan waktu dan pertolongan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari
dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Pandang sedikit saya, walaupun sudah memulai tadi ucapan selamat datang untuk Pak Pendeta, saya hari ini sungguh sangat diberkati. Bapak berkenan mengunjungi kami di sini. Jadi ini berkat besar bagi kita di sini. Beliau adalah hamba yang Tuhan utus, Tuhan pakai di Merauke. Jadi kalau kami yang di sini kan Merauke itu sering dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Tapi ya tidak tahu sampai mati kita sempat ke sana gitu. Jauh sekali soalnya Pak. Selamat datang kita sekecil ini di sini Pak. Ya doakan terus ya. Dan saya harap adik jangan kapok ya ke sini. Sudah hari ini ke sini jadi ini yang nomor berapa Pak? Nomor 2. Berapa betul Bapak? 2 aja. Oh yang kecil. Jadi kalau saya ini yang nomor 1 Pak. Ini cucu 5 laki-laki semua. Masih ada satu yang belum lahir, kayaknya bulan Juli ya. Tidak tahu kalau laki-laki lagi wah ini gimana? Tinggal tambah sedikit bagi 11-an gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya kira kita sambut dulu Pak Yohanes dan Ibu dengan tepuk tangan ya. Ya nanti kita sambung cerita kalau mau tahu Merauke ya. Tawan beliau di sini untuk cerita. Soalnya saya ke sana tapi hanya Manokwari baru ambil Sorong. Kalau Sorong juga kita sering di sini kan. Sorong-sorong meja kan. Iya, saya harap kita nggak ada pulang. Jadi sekarang kan sudah bulan puasa kan. Dan kita santai-santai dulu cerita di sini. Ya selamat hari Minggu, Tuhan diberkati kita semua.